pada saat saya bilang PP nomor 9 tahun 2021, maybe there's some kind of misled karena ada PP nomor 9, PP yang sama tapi berbeda tahun. Nomor pokok wajib pajak. Kita hilangkan dulu dua alfabet di depan. N dan P-nya kita hilangkan. Sisa banyak nih anak-anak kecil yang sekarang jadi artis atau jadi bintang iklan, selebgram gitu. Itu bagaimana, Mbak? Halo kawan pajak, bertemu lagi di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 bersama tim penyuluh pajak. Perkenalkan, saya Agung Dipambudi dan narasumber pada kesempatan hari ini Mbak Wanda Rahma. Apa kabar Mbak Wanda? Halo, well, if I may say a few words to you, it's been a very honor for me that having at the same table with you to discuss and share these new government regulations. And I want to share to the viewers out there that if they don't know, this gentleman right here is actually a very famous master of ceremony of our Directorate General Taxes. And it's been a very great pleasure of mine that I could be here with you and discuss this new regulation with you. Yes, so thank you. Thank you so much. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas terkait PP 50 ya Mbak ya. Ya, betul sekali. PP 50. 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya. Nah, berarti ini kurang lebih sama ya Mbak dengan KUP. Ya, betul sekali Mas Agung. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak latar belakang lahirnya PP 50 ini? Kita langsung aja ya. Oh ya, baik. Kawan pajak semua, terima kasih Mas Agung. Latar belakang dari PP 50 tahun 2022 ini sebenarnya adalah Undang-Undang HPP Mas Agung. Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, jadi di sini adanya penyesuaian pengaturan tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan Undang-Undang HPP. Satu. Yang kedua adalah kemudian pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam PP nomor 74 tahun 2011 dan PP nomor 9 tahun 2021 itu sebenarnya sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pengaturan PPH pada Undang-Undang HPP. Oke ya, dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan dari pasal 44E ayat 1 Undang-Undang HPP terkait data, di mana di sana ada integrasi basis data kependudukan dan basis data perpajakan. Jadi tiga hal itulah yang sebenarnya melatar belakangi kemudian terbitnya PP nomor 50 tahun 2022 ini, Mas Agung. Oh, jadi kawan pajak ada 3 poin ya, Mbak Wanda ya, latar belakang PP 50 di mana intinya PP 50 ini adalah pengganti dari PP 74 tahun 2011. Oh iya, tapi sorry, I interrupt first. Pada saat saya bilang PP nomor 9 tahun 2021, maybe there's some kind of misled karena ada PP nomor 9, PP yang sama tapi berbeda tahun. Tahun 2022. Yang tahun 2021 tadi tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Yang tahun 2022 adalah terkait jasa konstruksi. Jadi itu jangan sampai kawan pajak salah ya tahunnya. Jadi salah tahun beda. Ini ya pasal. Betul. Ya. Jangan tertukar. Baik Mbak Wanda. Nah, terkait 3 poin tadi yang sudah saya sebutkan ya terkait PP 74 2011 dan juga ada beberapa pasal di PP 9 2021. Nah, bisa Mbak Wanda jelaskan nggak sistematika atau gambaran besar nih dari PP 50? Oke. Mas Agung, kawan pajak, kalau kita bicara systematical about this new regulation. Ini terbagi menjadi 5 pilar besar. 5. Ada ketentuan umum, kemudian ada self-assessment, kemudian ada data informasi, pengawasan dan penegakan hukum. In the end, there's supporting. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang kita akan
diskusikan kali ini adalah terkait self assessment-nya Mas Agung. Oh, hanya self assessment ya. Karena kalau semua kita bahas tentunya waktunya nggak cukup. Long way to go. Oke. Ya, jadi yang self assessment ini kawan pajak dan Mas Agung itu terbagi menjadi 6 poin besaran. 6 poin. Mas Agung tahu? Yes. NPWP, kemudian SPT, kemudian ada pengungkapan ketidakbenaran, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, dasar pengembalian, dan yang terakhir adalah pembukuan. Oh, berarti sekarang ini kawan pajak kita membahas ya terkait self assessment. Betul. Seperti yang Mbak Wanda tadi kemukakan, ada 6 poin ya self assessment, mulai terlebih dahulu dengan NPWP, kemudian tadi apa aja? NPWP, SPT, pengungkapan ketidakbenaran, tata cara pembayaran pajak, dasar pengembalian dan pembukuan. Oke. Cuma dari pasal 2 sampai pasal 12 kita bicara. Oke, simpel tapi nggak sesimpel itu gitu ya. Baik, Mbak Wanda. Nah, terkait NPWP nih, bisa Mbak jelaskan nggak? NPWP itu apa sih gitu? Kan pajak kan pasti ya kurang lebih banyak sekali yang sudah paham, tapi bisa kita refresh kembali gitu. Untuk menyegarkan memori. Ya, Oke. Kawan pajak, Mas Agung, untuk NPWP ini ada di pasal 2, 3, dan 4 khususnya. 2, 3, dan 4. Di PP ini. Nah, di sini ada pengaturan baru terkait. Jadi begini, kalau sekarang ini kan semua, everybody already has their tax number kan ya. Tapi bagi yang akan melakukan pendaftaran NPWP baru, ini di sini ada pengaturan baru terkait aktivasi NIK. Jadi validasi NIK. Iya, jadi nanti begitu daftar baru, dia akan mendapatkan nomor 16 digit. Karena 1 Januari 2024 kan seluruh NPWP sudah berganti menjadi nomor induk kependudukan. Itu ya Mas Agung ya. Nah, ini tentunya terkait, maaf saya potong, dengan Dukcapil ya, kan pajak bisa ngecek itu ya. Betul. Kalau belum terintegrasi biasanya akan ada kendala gitu ya, tidak valid. Betul. Kita harus menyesuaikan data kita dengan data kependudukan. Clear. Nah, kalau kita terus kemudian masuk ke NPWP, lebih jauh nih, getting deeper into the subject, the topic. NPWP itu kita pisahkan. Itu kan 4 huruf ya, NPWP. Nomor pokok wajib pajak. Kita hilangkan dulu dua alfabet di depan, N dan P-nya kita hilangkan. Sisa W and P. Wajib pajak. Wajib pajak itu apa sih? Kalau definisi berdasarkan Undang-Undang KUP, wajib pajak itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang pemenuhan hak dan kewajibannya itu diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian bagi yang memiliki NPWP ini juga harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, Mas Agung. Syarat subjektif dan objektif. Betul, Mas Agung. Boleh masuk ke subjektif? Lanjut. Lanjut ya. Kalau kita bicarakan syarat subjektif itu berarti subjek pajak. Terbagi menjadi 4. Nah, menjadi 4 besaran, yakni ada wajib pajak orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian badan, dan yang terakhir adalah oh my god, I forgot. Bentuk usaha tetap. Jadi ada 4 nih kawan pajak ya. Orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian ada badan dan BUT ya bahasa gaulnya gitu. Dan itu masih terbagi lagi, Mas Agung. Itu ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Panjang ya kalau kita mau bahas ya. Oke, itu syarat subjektif. Kemudian syarat objektif. Objek pajaknya berarti. Objeknya, poinnya di objek. Nah, objek pajaknya ini adalah satu kata, penghasilan. Penghasilan. Nah, kalau Mas Agung yang ada, what's in your mind when we talk about income? Kira-kira apa? Penghasilan itu ya gaji atau mungkin tunjangan yang saya peroleh tiap bulan. Gitu. Precisely, definitely, that's right. Itu betul. Jadi kalau kita bicarakan, elaborasikan secara definisinya, yang namanya penghasilan itu adalah, agak panjang nih. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang kemudian bisa digunakan untuk consumption, untuk konsumsi, ataupun menambah kekayaan ekonomis, menambah kekayaan wajib pajak. Ini nih underline yang paling penting. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi tidak hanya penghasilan dapat di dalam negeri saja ya, kawan pajak. Di luar negeri pun
pasti kena. Itu kalau orang pribadi kita bicara gaji, tunjangan, Oh. upah. Kalau badan kan contohnya laba usaha. Laba usaha. Iya, laba usaha. Dan perintilan-perintilannya gitu ya. Banyak. Ada keuntungan dari pengalihan Yes, saham, benar. kemudian ada reorganisasi, peleburan, pemekaran, and etc. Wah, semakin menarik nih. Nah, saya mau nanya nih Mbak, Mm-mm. tentunya di zaman sekarang ini, di zaman digital gitu kan, banyak nih anak-anak kecil yang sekarang jadi artis atau jadi bintang iklan, selebgram gitu. Nah, itu bagaimana Mbak perlakuannya gitu ya? Apa si anak tersebut wajib mendaftarkan NPWP atau nggak usah dulu deh gitu karena masih anak kecil gitu. Oke, let's discuss it together. Yes. Pada saat kita tadi bicara soal NPWP itu yang berhak mendaftarkan dapat mendaftarkan dan berhak mendaftarkan yang memenuhi syarat subjektif atau objektif. Betul. Secara objektif, sudahkah si anak kemudian memenuhi? Sudah pasti. Dia memiliki income, penghasilan. Yang kedua, kemudian secara subjektif bagaimana? Sebenarnya ini pun sudah memenuhi Mas Agung. Every single child that has been born in Indonesia itu dinobatkan, saya bilang ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri. Hanya saja they have a choice. Mereka boleh memilih. Jadi dapat, bukan harus ya. Mereka boleh memilih apakah nanti, karena gini, pada saat kita mendaftarkan NPWP, kawan pajak, Mas Agung, timbul di situ berbarengan hak dan kewajibannya. Udah melekat gitu ya. Melekat. Nah kan anak kecil itu kalau kita bicarakan kewajiban NPWP kan apa sih yang paling utama? Lapor SPT. Iya, benar. Iya kan? Sementara anak kecil kan belum paham. Pasti. Nah, dari karena itu dapat, sehingga yang bisa saja kemudian NPWP-nya dimungkinkan itu masuk ke ayahnya. Gitu. Kenapa ayahnya? Nah, ini ada lagi filosofi kenapa ayahnya. Itu? Ayah itu kalau di kita apa? Kepala keluarga. Nah, di Indonesia yang namanya keluarga itu menjadi satu entitas, which is menjadi satu kesatuan ekonomis. Sehingga kemudian penghasilan si anak tadi dia boleh mendaftarkan NPWP, tapi dia juga boleh kemudian penghasilannya semua dilaporkan di SPT ayahnya. Begitu Mas Agung. Jadi sejak lahir melekat. Kewajiban every single child that has been born in Indonesia subjek pajak dalam negeri. Betul. Wah, sangat menarik dan semakin menarik nih kawan pajak. Jangan lupa, itu adalah dua kutub loh. Pada saat kita ada pendaftaran, kita ada penghapusan. Itu jelas. Penghapusan NPWP, kawan pajak, Mas Agung, itu bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Pemeriksaan dan penelitian. Nanti kemudian ada yang namanya pencabutan PKP atau penghapusan NPWP. Nah, yang saya tanyakan lagi Mbak, kapan si NPWP itu dicabut gitu? Apa sekonyong-konyong ketika kita nih udah nganggur berapa tahun tiba-tiba, udahlah saya nggak mau lapor pajak. Apa NPWP itu otomatis akan kita ajukan pencabutan? Nah, gini, kalau yang jelas pada saat NPWP orang pribadi itu dicabut, ya pasti nomor satu, dia sudah meninggal. Meninggal dunia udah pasti. Itu udah pasti. Tapi kemudian ada yang namanya kita nonaktifkan dulu Mas Agung. Nah, itu pada saat si wajib pajaknya tadi sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif tadi. NE ya, non-efektif. Mati suri Mas. Mati suri. Dan itu karena kan sekarang ini kita mau pinjem bank tetap butuh NPWP ya nggak sih Mbak? Betul. Atau untuk urusan apapun itu diperlukan yang diminta NPWP gitu ya. Betul sekali. Jadi ketika non efektif pun NPWP itu masih bisa dipakai nggak sih Mbak? Bisa dipakai pada saat kemudian si wajib pajak melakukan katakanlah pelaporan. Itu otomatis aktif. Itu automatically dia aktif kembali atau pembayaran, pelaporan atau pembayaran. Gitu. Oke, sudah cukup jelas ya kawan pajak terkait NPWP ini. Nah, kita beralih lagi nih Mbak ke poin kedua yang tadi Mbak Wanda jelaskan dari self assessment ini, yaitu SPT. Nah, kalau SPT ini kan berarti kewajiban wajib pajak ya, sesuai yang Mbak Wanda tadi katakan untuk melaporkan SPT. Apakah PP 50 ini terkait pelaporan SPT? Bagaimana? Mbak bisa jelasin nggak terkait pelaporan SPT? I have to tell you also all the viewers out there. Pada saat kita membicarakan tax annual report di PP nomor 50 ini, kita tidak membicarakan
pelaporan SPT-nya. Tapi di pasal 5 sampai dan pasal 8 kita membicarakan tentang pembetulan SPT. Dan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi pembetulan SPT kalau kita lihat di pasal 5 ya kawan pajak dan Mas Agung, ini terkait dengan begini. Wajib pajak underline-nya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT tahunan sebelum adanya dilakukan pemeriksaan ataupun pemeriksaan bukti permulaan. Itu satu. Jadi dia dapat membetulkan SPT-nya. Yang kedua, nah ini yang menarik. Apabila if SPT-nya nanti itu menimbulkan kerugian fiskal atau nanti hasilnya adalah lebih bayar. Jadi lebih bayar atau rugi gitu ya? Itu tidak boleh, itu harus disampaikan sebelum 2 tahun daluarsanya. Begitu Mas Agung, itu di pasal 5 ya, itu di pasal 5. Nah kemudian kalau kita mau next ke pasal 6-nya. Nah kalau sudah melakukan pembetulan SPT, boleh tidak? Kalau misalkan setelahnya ada SKP atau ada putusan rugi fiskal yang lain, boleh tidak saya sebagai wajib pajak kemudian melakukan pembetulan? Boleh? Boleh. Jadi agak di pasal takut ini. Iya, di pasal 6 ini boleh. Jadi WP dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda. Dengan yang telah dikompensasikan agak belibet ya. WP dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda dengan yang telah dikompensasikan dalam hal pertama dia menerima SKP. Kemudian ada lagi dia menerima katakanlah SK pembatalan ketetapan atau dia menerima SK keberatan. Nah, itu boleh dilakukan. May I give you an example so that it's become more easier? Oke, Contohnya, katakan begini, PTA. Let's say, sekarang kalau 2023 berarti kita lapor SPT tahunan 2022. Oke. PTA melaporkan SPT tahunan 2022. Rugi fiskal dia, tapi dia kompen dari tahun sebelumnya. Tahun 2021. Dia bawa itu rugi 200 juta, Mas Agung. Oke kan? Dia lapor nih, cekrek. 30 April 2023 dia lapor. Dengan kompensasi yang dia bawa dari 2021 200 juta. 1 Agustus tiba-tiba karena SPT karena SPT tahunan 2021-nya sudah selesai diperiksa, ada yang namanya SKP. SKP-nya itu kemudian rugi fiskalnya berubah. Jadi hanya 100 juta. Nah, dari pasal 6 ini kemudian si PTA boleh melakukan pembetulan paling lama 3 bulan sejak dia menerima putusan itu. Jadi underline-nya itu 3 bulan sejak menerima putusan. Berarti itu kawan pajak 30 Oktober. Dan berlaku kembali itu tidak boleh tidak boleh lewat sebelum 2 tahun daluarsa penetapannya. Sebelum 2 tahun itu yang perlu diperhatikan juga ya selain yang masa 3 bulan tadi. Nah, yang saya tanyakan lagi, Mbak, bagaimana kalau wajib pajak itu tidak melakukan pembetulan, Mbak? You name it, rugi kompensasinya akan dihitung secara jabatan oleh kita. Secara jabatan. Oleh DJP. Betul. Jadi masih ada peluang gitu ya untuk klaim gitu ya. Bisa, akan dihitung secara jabatan nanti pada saat penerbitan ketetapan atau keputusan pada saat tahun pajaknya diperiksa. Clear. Berarti pasal 5 dan pasal 6 ini terkait pembetulan SPT ya Mbak ya. Nah, kalau ini Mbak seandainya saat sedang diperiksa wajib pajak kemudian mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya belum diungkapkan. Pengungkapan ketidakbenaran. Nah, itu bagaimana? Apa saja syarat-syarat wajib pajak boleh mengungkapkan ketidakbenaran? Jadi begini, pasal 7 ini berlaku untuk tindakan pemeriksaan bukti permulaan. Siap. Nah, pengungkapan ketidakbenaran ini dapat dilakukan oleh wajib pajak sebelum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat dari negara kepolisian Republik Indonesia. Itulah penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi sebelum penyidikannya disampaikan melalui penuntut umum itu. Nah, itu boleh dilakukan pengungkapan ketidakbenaran oleh si wajib pajak.
diperbolehkan dan dimungkinkan ya. Boleh, boleh. Tapi kemudian setelah dilakukan pengungkapan ketidakbenaran, itu ada yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Apa itu? Jadi begini, tidak semudah itu ya, it's not that easy ya. Benar. Intinya kalau kemudian kita melaporkan dengan pernyataan tertulis, kita harus laporkan dengan pernyataan tertulis nih Mas Agung, yang terdiri dari 3 hal. Pertama, dia harus punya perhitungan sendiri nih, kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang itu. Perhitungan sendiri. Satu. Yang kedua, kemudian dia harus melunasi. Jadi dia harus melunasi, membuktikan dengan surat setoran pajak, pajak yang kurang dibayar itu. Oh, utang pajaknya berarti ya, harus clear dulu ya. Betul. Dan yang terakhir ini, dia juga harus membuktikan, melunasi dengan menunjukkan surat setoran pajak, ya, membayar sanksi administratif berupa denda sesuai pasal 8 ayat 3A Undang-Undang KUP. Nah, itu besarnya lumayan loh. 100% dari jumlah kekurangan pajak yang dibayar. Pajaknya. Wah, itu juga yang harus dijadikan perhatian buat kawan pajak semua ya. Jadi utang pajak itu kalau bisa kita tanyakan ke KPP, kita ada utang pajak nggak sih? Kan kadang sadar nggak sadar kita belum lapor atau ada terkait hal-hal yang menyangkut perpajakan. Betul, sadar atau tidak sadar, kawan pajak kita itu bisa saja tidak menyampaikan SPT tahunan. Betul. Ataupun kita menyampaikan SPT tahunan tapi isinya tidak benar. Ataupun kita melampirkan keterangan di SPT tahunan itu juga isinya tidak lengkap. Benar. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu update informasi ya, dimanapun, di link di Direktorat Jenderal Pajak atau di kantor pajak manapun, banyak ya sekarang di YouTube channel gitu ya, ataupun di media sosial lainnya di Instagram. Itu pasal 7 tadi terkait yang apabila dilakukan tindakan pemeriksaan bukper ya Mas ya. Bukti permulaan. Oke, baik. Sudah jelas ya kawan pajak terkait pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, sekarang nih kita beralih ke poin 4. Ya. Nah, dari tadi saya lupa. Poin 4. Mohon maaf saya lupa. Tadi ada yang pasal 8. Jadi pada saat kalau dilakukan pemeriksaan, jadi ini sudah terlanjur nih. Sudah terlanjur SPT-nya diperiksa. Nah, sebelum SPHP-nya disampaikan kepada wajib pajak, boleh juga melakukan pembetulan dengan syarat yang 3 tadi. Perhitungan, surat setoran pajak atas pajak yang kurang dibayar, kemudian surat setoran pajak atas. Nah, ini sanksi administrasi berupa bunga. Sesuai pasal 8 ayat 5. Bunga. Iya, dan itu maksimal 24 bulan ya. Wow. 24 bulan. Lumayan banget ya berarti ya. 1 bulan pajak dihitung penuh. Ada lagi di pasal 8? Clear? Pasal 8. Oh iya. Menarik banget ya. Clear sih, udah itu aja. Tadi saya lupa loh bilang loh Mas Agung. Tadi yang kalau kita mau look back di pasal 6, itu kan sebenarnya ada satu dasar aturan penambahan baru kawan pajak. Jadi boleh melakukan pembetulan atas penerimaan rugi fiskal jika menerima SK persetujuan bersama. I'm sorry I forgot to say that to you. SK persetujuan bersama ini mungkin nanti akan dibahasnya di sesi tersendiri ya Mas. Nanti ada sesi selanjutnya ya. Oke, kita beralih ke poin keempat ya Mbak ya. Sudah ikhlas kita lanjut ke poin keempat? Ikhlas. Oke, dari self assessment ini yaitu tata cara pembayaran pajak. Nah, setahu saya nih Mbak, penyetoran pajak itu kan melalui surat setoran pajak sesuai yang Mbak tadi bilang ya. Nah, apakah hanya SSP saja yang bisa dilakukan untuk pembayaran itu atau ada sarana administrasi lain? Oke, kalau kawan pajak atau Mas Agung lihat di pasal 9, kita bicara di penjelasan. Nah, kalau kita bicara penjelasan di pasal 9 ini, sarana administrasi lain yang dimaksud adalah bukti pembayaran yang kita lakukan secara elektronik ataupun bukti pembayaran yang kita lakukan dari anjungan tunai mandiri. Kan Mas Agung pernah ya bayar, kita boleh nyebut brand name nggak ya? Live in Cook gitu misalkan. Kita bayar pajak dari Live in ini. Nah, itu kan kemudian ada status transaksi ya, adalah bukti pembayaran. Ada reportnya ya. Iya, betul. Itu dianggap sama DJP sebagai sarana administrasi lain berdasarkan penjelasan di pasal 9 PP nomor 50. Sah. Bukan cuma menikah yang sah ya. Oke, tapi jangan lupa diperhatikan juga terkait kode jenis setorannya ya Mbak ya. Itu kan nanti ketika memang kita salah bayar, salah kode, bisa pindah bukuan yang nanti merepotkan kawan pajak semuanya ya. Oke, ada lagi yang dijelaskan? Udah. Tentunya kawan pajak sudah
paham dan jelas ya. Iya. Oke Mbak Wanda, nah kita sudah membahas nih tadi ya terkait NPWP, clear. Terus pembetulan SPT, mantap. Pengungkapan ketidakbenaran dan pembayaran pajak, tentunya kawan pajak udah jelas. Nah, masuk ke poin ke-5 ya, kita bahas tentang dasar pengembalian. Kawan pajak, pada saat terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka ada mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nah, silakan nih Mbak, bisa dijelaskan nggak sih dasar-dasar pengembaliannya? Dan kemudian Mbak bisa jelaskan sekilas saja kapan pengembalian itu harus dilakukan, berikut syarat-syaratnya. Oh iya, jadi begini Mas Agung. Tadi kan sebelumnya Mas Agung bilang ya, jangan sampai salah menyetor. Karena bisa jadi kemudian dianggapnya kita ada kelebihan pembayaran. Nah ini relate dengan yang kita akan bahas sekarang di pasal 10. Ini adalah dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini sebenarnya ada 12 sih dasarnya. Cuma saya sebutkan salah 4 aja lah ya. Item ya. Iya, saya sebutkan salah 4 aja ya. Ada dari SKPLB, kemudian ada dari SKPIB, kemudian ada dari SK keberatan, dan kemudian ada dari putusan peninjauan kembali ataupun putusan banding. Tapi pada saat kita lakukan mekanisme pengembalian ini, jangan lupa kita harus akan selalu melunasi terlebih dahulu hutang pajak. Hutang pajak, balik yang tadi ya, hutang pajaknya. Itu harus dilunasi dulu seluruh, diperhitungkan dulu untuk melunasi hutang pajaknya. Nah setelah itu dibayarkannya paling lama 1 bulan sejak, pertama sejak permohonan. Kedua, sejak diterbitkannya segala macam SK tadi yang 12 item. Dan yang ketiga, sejak diterimanya putusan. Sorry, bukan 12, hanya 10. Tadi sejak diterimanya yang 10 putusan, sejak diterimanya 10 SK tadi ya. Kalau yang terakhir adalah sejak diterimanya putusan. Diterimanya putusan itu hanya putusan peninjauan kembali dan putusan banding. Yang 10 tadi sejak diterbitkannya. Jadi permohonan, PK sama banding aja ya. Iya, sejak permohonan, sejak diterbitkannya surat putusan, dan sejak diterimanya putusan. Diterimanya putusan tuh hanya 2 ya Mas Agung. Kawan pajak itu hanya putusan banding, putusan peninjauan kembali. Oke, jelas ya kawan pajak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih apa sih ini terkait dasar pengembalian atau masih ada kasus-kasus yang belum terselesaikan, bisa langsung DM di Instagram atau Twitter kami ya di Pajak WP Besar 1 atau Direktorat Jenderal Pajak. Oke, selanjutnya nih Mbak, kita ke poin selanjutnya. Ini poin terakhir ya? Yes, poin terakhir nih dari self assessment, yaitu pembukuan. Nah, pembukuan ini ada di pasal 11 dan 12 kalau nggak salah ya. Betul, pasal 11 dan 12. PP 50. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak pembukuan ini seperti apa gitu yang kita tahu pembukuan ya, kita ada buku kita catat manual gitu ya. Silakan Mbak Wanda. Jadi baik kawan pajak dan Mas Agung, untuk sesi di pembukuan ini wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan kemudian badan itu wajib bukan dapat ya. Wajib obligate, wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan ini seperti apa sih? Kalau kita bicara pembukuan, maka kita pastinya akan berbicara buku, catatan, dokumen. Nah, tadi balik lagi nih ke depan pada saat Mas Agung menyinggung soal digitalisasi, elektronik. Nah, segala pengolahan data yang nantinya hasilnya adalah elektronik atau aplikasi daring. Nah, itu juga termasuk pembukuan. Jadi tidak hanya manual ya. Tapi juga secara elektronik. Betul. Dan wajib disimpan 10 tahun di Indonesia. Don't try to keep it overseas ya. Don't try to take pembukuan itu di Bahama, di tax holiday countries. Don't you dare do that. Jangan gitu ya. Jangan, disimpan 10 tahun di Indonesia. Dan nanti pada saat perusahaan atau orang pribadi itu kemudian dilakukan pemeriksaan, dia berhak kemudian wajib meminjamkan buku catatan dokumen tersebut kepada
pemeriksa Oke, pajak. jadi pembukuan ini penting sekali ya, dan Penting, tentunya file-file ini penting. harus disimpan 10 tahun 10 di tahun, 10 Indonesia. years. 10 Itu years poinnya ya. Nah, poinnya. yang saya tanyakan nih, bagaimana Mbak kalau di perusahaan itu tiba-tiba dokumennya misalnya delete, Delete atau terbakar misalnya, atau terbakar ya. seperti itu. Nah, Force majeure ya berarti ya. force majeure. Ya berarti si wajib pajak kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ya mau tidak mau tidak dapat menunjukkan bukti catatan atau dokumen. Jadi kemudian penetapannya yang murni dari pemeriksa saja. Tidak bisa dia memperlihatkan atau meminjamkan. Ya resikonya. Tapi Mas Agung, at this day, at this era, pasti everybody has already backup data ya. Pastinya ya. Udah Harusnya sudah pasti seperti itu ya. Iya, Ada sudah harus beberapa punya. backup yang disimpan gitu ya. Iya, benar tidak sih? Iya. Setahu saya begitu. Kita saja punya kan? Punya Backup data di email itu, di email, foto, di hard disk, iya, kan? Foto, kemudian video, ya kan? Iya, seperti itu. Jadi tentunya buat kawan pajak perlu diperhatikan itu ya, tentang masa 10 tahun itu dan menyimpan dokumen tersebut di Indonesia. Betul. Bisa diulang. Betul, tapi ada pengecualian Mas. Pengecualiannya? Ya, ada yang boleh tidak melakukan pembukuan. Benar. Bagaimana itu kalau ya, pengecualiannya adalah ada terbagi tiga ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu dapat memilih menggunakan NPPN. Apa itu NPPN? Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Jadi tidak hanya membukukan aja ya. Jadi wajib pajak. Biasanya profesi sih Mas, profesi dokter, kemudian lawyers, accountant, consultant. Yes. Tapi kemudian syaratnya itu adalah pada saat dia misalkan mendaftarkan nih, kemudian di tahun pajak itu 3 bulan pertama di tahun pajak itu dia sudah harus memberitahukan ke KPP terdaftarnya bahwa dia memilih menggunakan NPPN. Jadi tetap harus mengajukan surat itu ya, pemberitahuan. Exactly. Thank you. Cuma masalahnya kalau dia tidak melakukan itu, automatically dia dianggap memilih menggunakan pembukuan dan bukan pencatatan. Jelas ya, jadi tetap harus memberikan suatu pemberitahuan ke KPP. Betul. Ya, khususnya ke seksi pelayanan ya terkait permohonan. Ya, betul. Nah, yang itu tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Like both of us. Oke. Contohnya pegawai negeri. Murni gitu ya. Murni. Kan ada juga pegawai negeri yang kerja sampingan misalnya jadi MC nikahan. Spoiler alert, dirimu ya. Atau jual beli gitu kan. Jual beli apa Mas? Mas batangan. Iya. Ada ya? Itu tidak termasuk yang tidak termasuk. Jadi murni gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah, sebenarnya diatur sih di PMK 54 tahun 2021 ini tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan pencatatan untuk wajib pajak kriteria tertentu. Nah, especially di pasal ini tidak mengalami perubahan dari PP nomor 74 tahun 2011. Yes. Okay, that's the end of our discussion today. Ada pesan-pesan terakhir buat kawan pajak nggak tentunya. Tapi sebelumnya nih Mbak, berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa PP 50 ini tentunya PP 50 2022 memberikan kepastian hukum nggak sih Mbak ya? Iya. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun kita petugas pajak. Iya kan? Untuk menjalankan perpajakan ini dan tentunya simplifikasi ya Mbak ya. Betul. Simplifikasi dan pokok-pokok kebijakan yang ada di PP 50 ini ada 5 kelompok ya dibagi, ada substansi baru ya kan, terus kemudian ada substansi lain yang bersifat penyempurnaan yang menyempurnakan, kemudian ada substansi yang tidak berubah gitu ya, masih sama dengan yang tadi itu ya, betul. Yang pembukuan itu tidak ada perubahan dari PP 74 tahun 2012. Yes, dan tentunya ada ketentuan peralihannya juga. Exactly. Gitu, dan ketentuan putuknya nanti akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, Mbak Wanda. Can I say something? Silakan.
Kawan pajak semua, terima kasih Mas Agung. Kawan Yes. pajak semua, please, as I already said on my previous Instagram live, tunaikanlah kewajiban kawan pajak Ya. segala sesuatu yang memang belum ditunaikan. Ya, sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Better late than never. Dah itu Mas Agung. Oke, dan tentunya jangan lupa untuk lapor SPT tepat waktu. Ya, ini kan waktunya harus tepat surat waktu. pemberitahuan nih tahun March 2022. 31 untuk orang pajak Orang pribadi. wajib pajak orang pribadi, Yes. dan 30 April untuk wajib pajak April. badan. Oke. Sudah lapor, Mas? Sudah dong. Kita kan sudah dapat bukti potong, harus gercep karena kan Great. makin lama nanti makin banyak yang lapor, takutnya di sistemnya Iya. nge-lag gitu ya Oh, atau iya. error. Oke, dan jangan lupa Iya, benar. kawan pajak validasi NIK dan NPWP ya tadi kita jelaskan ya. Iya, yang di awal kita jelaskan. Yes. Validasi NIK dan Tentunya, NPWP. Betul. itu akan mempermudah penyampaian SP tahunannya. Jangan Betul. sampai nanti NPWP error atau tidak valid. Oke. Ya. Satu percakapan yang sangat menarik di Yes, and episode kali ini. it's been my privilege all along Ya, that I could sama be lah. here with you. Thank you so Sama-sama. much. Kawan pajak, thank you so much. Ya, terima kasih banyak kawan pajak. Kita ketemu di episode selanjutnya di YouTube channel Pajak UBP Besar 1. Saya Agung dan rekan Saya Wanda Ya, Rahma. mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat. Indonesia maju. Bye-bye. Bye-bye.